Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan opsi diversi untuk pelaku AG, pacar dari Mario Dandi Satrio, dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Apakah tawaran dari Kejati DKI ini sudah sesuai, sedangkan Polda Metro Jaya menjerat pelaku AG dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore Reza, sehat selalu, semangat selalu Res. Salam sehat selalu, Kang Asep. Ketika berkas AG ini sudah sempat dilimpahkan ke kejaksaan, lalu tiba-tiba Kejati menawarkan opsi diversi begitu. Ini sebenarnya dari kacamata hukum pidana tepat tidak, Kang Asep? Ya, jadi ketika anak berkonflik dengan hukum, berhadapan dengan hukum, berlakulah sistem peradilan anak. Dalam sistem peradilan anak itu diatur tentang restoratif justice ya, jadi RJ gitu kan, dalam bentuknya diversi penyelesaian di luar pengadilan. Bahkan di tiap tahapan, baik penyidikan, penuntutan, di hakim, bahkan setelah itu wajib menggunakan kata wajib ya, menggunakan diversi. Tapi tadi dibatasin tindak pidananya yang bukan residiv. Kedua juga yang di bawah 7 tahun. Jadi kalau ancamannya ada 7 tahun nggak bisa digunakan itu gitu kan. Jadi tetap menggunakan seperti biasa. Jadi sekali menggunakan diversi atau RJ itu hanya di luar yang ya residiv. Kemudian kedua yang di bawah 7 tahun. Kalau di atas 7 tahun ancamannya ya nggak bisa menggunakan itu gitu. Justru kalau digunakan itu terhadap di bawah itu tidak menggunakan, tidak disarankan RJ ya atau diversi ya, bentuknya diversi ya, RJ di peran anak itu batal demi hukum, itu wajib sekali lagi. Jadi kalau sekarang tawarannya dari penegak hukum supaya menempuh diversi, ya mohon maaf gitu kan, itu melanggar undang sistem peradilan anak. Tapi soal alasan karena AG tidak secara langsung menganiaya David ini bisa masuk dalam pertimbangan diversi tadi, Kang Asep? Ya, sekali lagi hukum pidana itu ajas legalitas gitu kan. Tidak ada alasan lain karena udah limitatif diatur. Jadi sekali lagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum itu anak kan masih anak-anak. Kembali tadi ya. Karena di atas 7 tahun dan dia bukan residiv nggak bisa. Apapun alasannya yang boleh diversi udah dibatasi dalam sistem peradilan anak. Oke, batasannya 7 tahun tadi ya, Kang Asep. Tapi pertimbangan lainnya dari Kejati ini adalah AG juga masih berstatus anak di bawah umur. Ada pertimbangan soal masa depan pelaku yang harus dilindungi sesuai aturan undang-undang begitu. Ada masa depan dari AG yang harus dilindungi sesuai aturan undang-undang. Ini kan seperti menimbulkan kesan bahwa kejaksaan ini fokus ke AG, tapi dengan usia di atas 14 tahun, apakah bentuk pertanggungjawaban dari AG ini juga bisa dilakukan secara hukum, ya, Kang Asep? Intinya ketika berhadapan dengan anak yang bermasalah dengan hukum, yang paling dipahami ya itu ya, kan ketika konsepnya menggunakan RJ itu ada bagian melibatkan pelaku, korban, dan keluarga ya, kedua belah pihak dan instansi terkait ya. Jadi kalau sekarang ada keluarga korban atau pihak lain keberatan, ya nggak bisa ya di RJ-kan, didiversikan karena ada yang keberatan. Justru kan RJ itu bagaimana ya pemulihan, tidak balas dendam ya, tidak dihukum, bahasa sederhananya supaya mereka saling memahami. Nah sekarang kalau pihak korban dan keluarganya tidak mau ya nggak bisa dipaksakan. Itu syarat utamanya ya RJ itu adalah adanya kerelaan para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Nah, tapi kalau sekarang tampaknya dan nampaknya jelas pernyataan keluarga ya dan kuasa hukumnya tidak mau dia diproses, ya sudah harus jalan, maka RJ nggak bisa ya. Oke, baik. Nah, yang terbaru ini kan soal Mario dilaporkan oleh mantan pacarnya ya, APA begitu, terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Ini ketika laporan ini sudah masuk ke BAP, apakah masih bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik atau fitnah begitu oleh pihak APA? Pencemaran nama baik itu di pasal 310 ya, di depan umum ya, harkat martabatnya dicemarkan itu. Tapi kalau misalkan penasihat hukumnya demi pembelaan demi keadilan nggak bisa ayat 3 itu gitu kan. Jadi sekali lagi ya harus di depan umum ya, depan publik ya pernyataan itu, dan itu merasa. Tapi kalau itu ada perkara pokoknya, periksa dulu perkara pokoknya. Pencemaran nama baik belakangan. Contoh yang paling gampang ini, seorang melaporkan suap gratifikasi. Nah yang dilaporkan gratifikasi dia melaporkan pencemaran nama baik. Ya yang diperiksa ya suapnya dulu, bukan pencemaran nama baik. Ini pun sama. Ketika ini proses perkaranya adalah katakanlah penganiayaan beratnya diproses dulu, pencemaran nama baik nanti belakangan gitu. Jangan nanti jangan-jangan perkara pokoknya ya
tidak diperiksa, malah perkara ikutannya yang diperiksa. Itu aturannya kok. Oke, tapi ada konsekuensi hukum tidak bagi APA jika laporannya ini tidak terbukti nantinya, Kang Asep? Ya, kalau tidak terbukti kan hukum itu pembuktian. Kalau sudah tidak terbukti ya bebaskan. Terbukti tapi bukan pidana, itu misalkan perdata ya lepaskan gitu. Oke, artinya memang ini masih akan ditindaklanjuti lebih jauh lagi begitu ya dari kacamata hukum pidana begitu. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, sudah memberikan penjelasan dan juga keterangan bersama kami di Prime Time News.